Ayo subscribe Gaji Sarungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wa tazamma bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala laqidatan islamiyatan asasan li fikrati wal ahkam syar'iyyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa qala in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini di penghujung Ramadan, kita berbahagia, bersyukur kepada Allah. Detik-detik Ramadan kita sudah nikmati. Kita berharap, bermohon semoga semua lelah letih kita Allah catat menjadi amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini prestasi ibadah kita jauh lebih baik dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya, sehingga bekal-bekal kita cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan-jangan di tahun depan Ramadan datang tapi kita sudah pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung masih ada waktu 2 hari lagi, 3 hari lagi, maksimalkan, betul-betul maksimalkan, gaspol sedekahnya, gaspol sholat malamnya, gaspol bacaan Qur'annya. Jangan pernah main-main karena kita tidak tahu ajal Bapak Ibu. Tahun depan Ramadan datang kita sudah pulang. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kami muliakan, segenap ketua DKM dan para asatid, para pengurusnya, para tokoh, para alim yang mohon izin belum bisa disebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat takzim kami kepada para tokoh, para alim yang hadir pada sore hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Ramadan ini masih saja ada bersama kita? Ini pertanyaan. Kenapa ada orang yang dikasih Ramadan 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi kenapa ada yang sudah tidak lagi ada Ramadan? Ibu saya, tadi benar Ustaz, nyesek banget rasanya nggak ada ibu. Dulu saya ngelihat orang yang ibunya meninggal, bapaknya meninggal, biasa-biasa aja Ustaz. Begitu ibu saya meninggal dunia, saya yang memandikan, saya yang mengkafani, saya yang jadi imam, saya mengantarkan ke liang lahat. Bahkan ibu saya wafat di pelukan saya. Dan saya puas. Ya. Puas kenapa? Puas karena saya sampai mulut saya kering membacakan Quran untuk ibu saya, menghantarkan kepergiannya. Bahkan mulut saya di telinga ibu saya mentalkin sampai kemudian ibu saya menghembuskan nafasnya yang terakhir, meninggalkan alam dunia bulan Desember. Benar Ustaz. Bagi orang yang tidak punya pemahaman tentang ibu, dia akan nyanyiakan ibunya. Bagi orang yang tidak mengerti sebatang emas, ya anak-anak gitu ya, itu dikasih sebatang emas sama anaknya, sama ibunya. Ibunya yang nggak paham, maka batang emas itu akan dipakai mainan, ditabrakin dengan truk-trukan, dimasukkan ke dalam pasir, karena dia nggak ngerti sebatang emas. Sama, orang yang tidak mengerti Ramadan, dia akan membiarkan Ramadan pergi begitu saja. Bahkan dalam hatinya Pak, kapan lebaran, kapan lebaran, kapan lebaran. Dan kalau Ramadan datang, di dalam hatinya ada berat, malas, ya. Kalau boleh cepat lebaran, kalau boleh cepat lebaran. Aneh, padahal apa? Nabi katakan sebaliknya justru. Apa kata Nabi? Andai umatku tahu dahsyatnya Ramadan, mereka akan minta setahun itu Ramadan semua. Andai tahu, tapi banyak yang nggak tahu. Sama kayak sholat subuh Pak. Banyak yang tarik selimut lagi dibandingkan jalan meskipun tertatih-tatih. Karena nggak tahu Pak. Apa kata Nabi? Andai umatku tahu dahsyatnya sholat subuh berjamaah ke masjid, mereka akan datang meskipun merangkak. Bayangin Pak.
Jadi merangkak lah gitu istilahnya. Kenapa? Saking besarnya pahalanya, Pak. Karena kita nggak tahu dahsyatnya Ramadan. Maka Ramadan ini jadi beban. Ramadan ini jadi males-malesan. Beda sama generasi khairul qurun, generasi umat terbaik. Mereka 6 bulan sebelum Ramadan udah well prepare, Pak. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah bersiap-siap. Kenapa? Karena mereka paham betul Ramadan itu apa. Sama, Pak. Sama kayak orang yang nggak ngerti, ya. Orang yang nggak ngerti buah kiwi. Ya, saya kemarin ada ngelihat teman saya bersin terus. Hacim. Ya, memang kan kemarin kita hujan terus ya. Jadi musim flu. Saya bilang, nih, saya kasih buah kiwi di jus campur madu. Insya Allah ini antibodi paling bagus. Saya jarang, Pak, flu itu. Kenapa? Karena vitamin C-nya cukup. Salah satunya buah kiwi itu. Saya kasih, saya tanya, udah dibuat belum? Dibuang sama dia, Pak. Kenapa dibuang? Itu buah apa? Kayak bulu monyet katanya. Betul, Pak? Pernah lihat buah kiwi? Kayak bulu monyet memang. Karena dia nggak ngerti. Saya bilang, itu di dalamnya antioksidannya banyak. Pantesan kamu mudah sakit. Karena kamu itu sistem kekebalan tubuhnya nggak bagus. Alhamdulillah, Pak, biiznillah ya. Akhirnya, Pak, dia beli lagi kiwi. Dia bilang, aduh kayak buah monyet ini. Bulunya kayak bulu monyet. Akhirnya diambil di jus ya, Pak. Masya Allah, jarang sakit. Kenapa? Karena vitamin C itu ada di sana dengan kebutuhan yang cukup untuk tubuh kita. Maka nggak gampang sakit. Sama orang yang nggak ngerti Ramadan. Orang yang nggak ngerti Ramadan, ya dia main-main aja sama Ramadannya. Sama orang yang nggak ngerti arti, ya, nggak ngerti arti Qiyamul Lail. Iya, dia santai aja. 10 malam terakhir tetap sibuk kerja, tetap sibuk cari target, tetap sibuk cari duit. Bayangkan Bapak Ibu, siapa manusia paling takwa? Baginda Nabi SAW. Siapa manusia paling mulia? Baginda Nabi SAW. Setiap seumur hidupnya tidak pernah tinggal 10 malam terakhir. Segitunya Nabi, Ustaz. Kita ini saudara Nabi bukan, cucu Nabi bukan, umat Nabi ngaku-ngaku. 10 malam terakhir kayak nggak butuh, Pak. Yang diambil malam genap, malam ganjil aja. Malam genap enggak. Seakan-akan 10 malam terakhir itu masuk tol dalam kota. Ganjil, genap. Di ayat hadisnya itu, Pak, lailan. Jadi kalau namanya lailan tuh setiap malam. Jangan ganjil genap. Giliran ustadz terkenal ditaruh di ganjil supaya rame. Giliran ustadz nggak terkenal ditaruh genap. Kenapa? Sepi. Jangan begitu, Pak. Itu namanya kurang adab sama Lailatul Qadar. Betul bahwa ada hadis-hadis yang memberitakan bahwa hadis-hadis itu sahih, memberitakan di malam ganjil. Betul. Tapi bukan kemudian berarti malam genap nggak ada nilainya. Karena Allah catat itu 10 malam terakhir, bukan ganjil-ganjil terakhir. Nggak, kalimatnya nggak ganjil-ganjil terakhir. Sedih saya, Pak, ngelihat masjid itu kalau udah genap 2 orang, 3 orang gitu. Tapi kalau ganjil, Allahu Akbar, rame sekali. Seakan-akan sama Allah transaksional. Kasih pahala kan? Iya, gue datang nih. Innalillahi. Nggak ada pahala ya? Sorry, gue nggak datang nih. Malu kita, Pak. Kita ini nggak sama orang tua aja, Pak. Saya malu transaksional. Mama ini kan udah saya kasih duit. Ya mama itu ngomong terima kasih gitu ke aku. Nggak enak, Pak. Apa kata mama saya? 1 tetes keringat mama mau melahirkan kamu. Nggak akan bisa kamu bayar dengan dunia dan seisinya. Itu anak dengan ibu. Ini hamba dengan robnya, Pak. Malu. Ibadah kok pilih-pilih. Itulah kenapa lulusan Ramadannya jadi hanya soleh di Ramadan. Kenapa? Karena hanya jadi hamba Ramadan. Dia bukan hamba Allah, hamba Ramadan. Berarti Tuhannya siapa? Ramadan. Karena ada Ramadan, sedekahnya berubah, Pak. Yang tadinya Kapten Patimura berubah jadi Soekarno-Hatta. Hanya di bulan Ramadan. Makanya nggak usah heran. Yang suka milih ganjil genap, masakannya nggak usah heran. Kenapa? Setelah Ramadan pasti tingkah lakunya nggak berubah. Pasti, Pak. Itu saya, bismillah, Ustadz, izin pengalaman. Saya 28 tahun di jalan dakwah. Ya, saya perhatikan orang, Pak. Orang yang betul-betul konsisten istiqomah, tidak memilih-milih, ya, amal sunnah, amal wajib, hajar semua, borong, rakus dengan orang yang pilih-pilih.
itu biasanya setelah Lebaran itu ganasnya lebih ganas daripada Ramadan. Kenapa? Karena kebiasaan, milih-milih, transaksional sama Allah, hitung-hitungan. Dikasih berapa nih? Segitu ya? Oke, gua kerjain. Tapi kalau nggak ada, jangan cerita ya. Coba Pak, bagaimana perasaan kita sebagai ayah? Ini saya ayah Pak, 2 anak. Bagaimana kalau anak saya suruh, Bang, tolong belikan gula ke warung. Iya, tapi 1 langkahnya 100.000 ya. Malu kita. Malu, bapaknya tinggal bilang, ya Allah, nak kamu ini anakku. Ya, darah dagingmu itu tumbuh, aku yang cari 17 malam. Bapakmu ini 17P. Tahu 17P? Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pantat peot, punggung pegel, kepala pusing, pingsan-pingsan, potong pajak. Kamu disuruh beli gula ke warung, 1 langkah 100.000 katanya. Hebat betul. Punten ya Pak, saya kurang setuju itu yang milih-milih ganjil-ganjil. Enggak, hantam semua malam. Karena hadisnya itu 10 malam terakhir. Nabi itu menghidupkan 10 malam terakhir. Enggak, belum pernah Pak, izin. Ya, mungkin di sini ada yang lebih paham hadis. Belum pernah saya dengar malam genap Nabi pulang ke rumah. Malam ganjil Nabi itikaf, belum benar. Enggak dengar saya Pak. Yang saya dengar apa? 10 malam terakhir Nabi gaspol. Yang saya dengar Nabi ikat pinggangnya, sarungnya dikencangkan, istrinya ditinggal, enggak ada ngurus negara, enggak ada ngurus bisnis, enggak ada ngurus yang lain, full 10 malam itikaf. Itulah orang kalau nggak paham. Orang kalau nggak paham dengan Quran, Pak, dia nggak mau baca Quran. Kenapa? Karena dia nggak ngerti dahsyatnya Quran. Tadi ya, tim saya bilang, itu benar Pak, data Dewan Masjid Republik Indonesia. Resmi, 72% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Ya Allah Ustaz banyaknya. Ya banyak Bu, makanya korupsinya banyak, 271 triliun. Ya banyak. Bayangin, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Dan itu kan bukan kerjaan 1-2 orang Pak, itu kerjaan sistem. Itu nggak mungkin 1 orang, berjamaah Pak. Berjamaah, sama kayak kita sholat, itu berjamaah. Maksiat itu juga bisa kuat. Itu kalau berjamaah, nggak mungkin sendiri. Itu backingnya banyak Pak, nggak diungkap aja. Itu kalau ditarik-tarik diungkap, itu bisa kemana-mana itu uangnya itu. Ini mulai dibongkar satu-satu, mulai keseret si anu keseret, mulai ketahuan. Kenapa? Itu berarti orang puasa yang dapat lapar dan dahaga. Puasanya cuma lapar dan haus saja. Tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia nggak ngerti Ramadan. Quran, kalau orang nggak ngerti Quran Pak, ini taruh aja Pak. Sampai berdebu, ya, sampai kutu, ya, ada kutunya itu Qurannya itu. Kenapa? Karena nggak pernah dibuka. Tapi bagi orang yang mengerti dahsyatnya Quran, setiap saat dia baca Quran. Setiap waktu dia baca Quran. Walaupun hanya 1-2 ayat, dia sempatkan baca Quran setiap hari. Kenapa? Karena dia ngerti betul Quran. Kenapa? Ustaz, kan kata Nabi, Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Karena Quran akan menjadi penolong bagimu di hari kiamat nanti. Tidak ada yang bisa nolong. Istri lari, anak lari, suami lari, kakak lari, adik lari, ibu lari, pejabat gak bisa backing, gak ada orang dalam. Siapa yang nolong? Quran. Berarti apa? 72% umat Islam Indonesia terancam Pak. Terancam tidak dapat pertolongan Al-Quran. Ngeri. Ngeri Indonesia Pak. Jadi makanya saya bilang kenapa ya? Bunuh diri berjamaah, sekeluarga, lompat dari lantai 21. Saya bilang ini stres. Ya, ada orang sudah bisa nelpon Allah. Keren ya Pak. Saya baru seumur hidup ya jadi anak Indonesia, 45 tahun saya jadi anak Indonesia. Baru ini ada orang bisa nelpon Allah. Oh saya baru telepon Allah dan Allah balas. Ya, tanggal 4 itu sudah Lebaran. Malunya kita Pak, ya Allah Robbi ya. Ini bahaya ini. Kenapa? Setiap perbuatan hamba itu harus ada teladan, harus ada contoh. Nabi kita mencontohkan apa? Sumu li ru'yatihi, lihat ru'yatul hilal. Wa aftiru Idul Fitri, ya. Juga karena hilal. Fa in ghama alaikum fa'durulahu. Kalau kamu nggak lihat hilal, berarti terhalang oleh awan karena mendung, berarti Ramadannya digenapkan. Berarti 1 Syawalnya besoknya.
Ini 29 nih, nggak kelihatan kan? 30 digenapkan. Berarti apa? Berarti 1 Syawalnya besok lusa. Tapi kalau terlihat, berarti Ramadannya 29 hari. Itu yang diajarkan Nabi. Dia buat ajaran baru, Pak. Ya, ada yang berdasarkan gelombang laut katanya. Ada yang berdasarkan suara dentuman angin. Aneh-aneh, Pak. Ini namanya buat agama baru. Di Makassar, udah tahu Pak, di Makassar baru ketangkap lagi tuh. Aliran sesat, sholatnya telanjang bulat. Coba, itu kalau orang dibebaskan masing-masing kayak gitu Pak, nanti orang punya halu masing-masing Pak. Ada lagi di Ciamis kemarin ketangkap lagi, sholatnya 4 arah mata angin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suka-suka aja semua. Padahal apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti melihat aku sholat. Aku sholat gak pernah telanjang Pak. Belum pernah saya dapat riwayat hadis Nabi sholat telanjang bulat. Belum pernah. Ya gak sah lah Pak sholat telanjang bulat. Dia aneh. Ditanya sama wawancara, ditangkap sama polisi, ditanya kenapa sholatnya telanjang bulat. Ya karena pakaian itu lambang dunia, telanjang itu lambang fitrah. Jadi menghadap Allah itu telanjang. Dan yang lebih fatalnya Pak Bu, itu jamaah perempuan di depan, jamaah laki-laki di belakang. Lu jadi sholat enggak? Astagfirullah. Gila, banyak orang gila. Ada lagi yang lebih gila lagi, namanya Samsudin. Dia pegang istri orang, dia peluk-peluk istri orang. Terus kiainya bilang apa? Alhamdulillah, saya bersaksi ini perbuatan yang dibolehkan oleh syariat. Dunia dan akhirat Allah ridho. Banyak orang gila sekarang Pak. Mungkin ini salah satu yang kalah-kalah caleg-caleg kemarin tuh. Banyak orang sakit jiwa. Saya bilang, Pak, ayam aja Pak. Saya punya ayam Pak. Ini ada ayam jantan, ayam betina. Ayam betina saya diganggu sama ayam jantan lain. Gitu. Ayam itu kan deketin tuh jantan lain. Ini ayam jantannya tahu Pak. Dikejar sampai mau mati tuh ayam jantan lain tuh. Itu ayam. Mana ada suami istrinya dipegang-pegang dibiarin. Allahu Akbar. Sakit jiwa. Makanya saya bilang Indonesia ini dalam bahaya. Indonesia ini dalam kondisi bahaya. Kenapa? 72% nggak bisa baca Quran. Jadinya hancur negerinya. Bayangin Pak, Bu, itu baru 1 nikel doang ya. Baru 1 timah doang. Itu bisa 271 triliun. Itu baru 1 titik. Bayangkan kayanya Indonesia Pak. Jadi nggak mungkin orang Indonesia miskin tuh nggak mungkin. Kenapa? Surga di Katulistiwa. Semua ada. Lempar tongkat jadi tanaman. Semua ada. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Ramadan masih diberi kepada kita? Karena Ramadan ini kita harus paham dia adalah bulan, di dalamnya ada bulan ampunan. Bulan di dalamnya ada bulan ampunan berarti apa? Di dalam Ramadan itu ada ampunan dari Allah untuk kita agar kita pulang bersih dari dosa-dosa dan noda. Siapa di sini yang nggak punya dosa? Ada di sini yang nggak bersih, nggak ada punya dosa? Nggak mungkin. Ini mata, aduh mata dosanya, masya Allah. Bapak Ibu mohon doa ya, mohon doanya. Kami lagi bangun pesantren tahfiz penghafal Quran. Tapi tunanetra Bu, mereka matanya nggak ada, nggak bisa lihat Ibu. Matanya gelap, jadi nggak bisa ngelihat yang namanya indahnya bunga, nggak bisa ngelihat wajah anaknya. Mereka buta, tapi hafal Quran 30 juz, 114 surah. Di mana Ustadz? Di Bandung. Alhamdulillah ada yang sudah wakaf tanah dan nanti di atasnya dibangun pesantren penghafal Quran tunanetra. Tunanetra Bu, 1 juz Bu, Pak, 1 juz itu tebelnya segini Qurannya. Karena braille. Braille itu cuma titik, makanya tebel segini. 1 juz. 30 juz itu bawanya pakai pick up. Bayangin Pak, berapa dus itu 30 juz. Kita 30 juz itu bisa masuk kantong, nggak khatam-khatam. Yang buta siapa? Yang buta siapa? Ih, susah banget ngaku. Kita yang buta, bukan mereka. Mereka bisa baca Quran. Bukan buta, mata hati kita yang buta. Baca, nonton YouTube bisa setengah hari, Pak. Nonton Netflix bisa seharian. Baca Quran 15 menit. Allah, gimana ini? Mata ya Allah. Kayak gini katanya mau naklukin Israel, Ustaz. Boro-boro naklukin Israel, naklukin ngantuk aja nggak bisa. Jangan naklukin Israel, ngantuk aja. Ya Allah Robbi, habis kajian subuh tidur lagi.
Ayo sebentar tahsin Quran. Afwan Ustaz, ngantuk banget. Ya Rob, bagaimana mau naklukin Israel? Naklukin ngantuk aja, nggak usah naklukin yang tinggi-tinggi. Perang lawan Israel, ya. Nah ngantuk aja udah. Ya Allah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, Ramadan ini penghapus dosa. Apa kata Nabi? Merugilah, merugilah, merugilah 3 kali, Pak. Merugilah, merugilah, merugilah sampai 3 kali. Berarti apa? Penegasan. Ya, apa kata Nabi? Orang yang bertemu Ramadan tapi mereka tidak dapat ampunan dari Allah. Waduh, gitu. Ini baru dosa mata ya, Bu. Belum dosa mulut. Bohong, fitnah, gibah, namimah, sumpah palsu. Nih di sini nih. Ini dosa. Ya Allah, mulutnya jahatnya. Masya Allah. 10 ustadz yang tidak boleh diundang. Ya, salah satunya Fatih Karim. Kenapa? Radikal. Ya, nomor 1 Habib Rizik, nomor 2 Ustadz Felix Siau, nomor 4 Ustadz Abdul Somad, nomor 5 Ustadz Fatih Karim. Disebar, Pak. Jahatnya, Pak. Akhirnya, Pak, ya akhirnya orang nggak mau undang Fatih Karim. Kenapa? Awas, radikal. Fitnah, Pak. Ya Allah, jahat manusia, mulut gitu ya. Ya buktikan, Pak, kalau saya ada radikal. Kalau saya radikal, Pak, pesantren saya nggak selesai, Pak. Kalau saya radikal, saya nggak mungkin ngisi artis-artis hijrah. Kalau saya radikal, nggak mungkin saya bisa keliling benua Indonesia, seluruh keliling benua banyak negara. Kalau saya radikal, pasti saya dicekal, Pak. Fitnahnya jahat benar. Mulut, Masya Allah. Jahatnya mulut. Hati-hati, Bu, fitnah. Hati-hati. Kita fitnah orang, senang kita. Kenapa? Seluruh pahalanya pindah ke kita, seluruh dosa kita pindah ke dia. Asik, Pak. Fitnah aja terus. Sering, Pak. Wah, saya di jalan, kalau di jalan tiba-tiba ditelepon panitia. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan Ustaz, DKM batalin. Astagfirullah. Biasa, Pak. Oh, kemarin sama Ustaz Abdul Somad berdua di BSD, deket. Padahal masjidnya rutin saya ngisi kajian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, Ana bawa Ustaz Abdul Somad nih, dapat jadwal. Kapan, Ustaz? Masya Allah, bahagianya kita. Udah puluhan tahun kita pingin banget UAS, nggak dapat. Melalui antum dapat. Kapan, Ustaz? Sahur sampai subuh. Ya Allah, sahur sampai subuh? Iya, Ana dekat banget sama beliau. Bisa ya? Bisa ya, Masya Allah. Siap, Ustaz. Acaranya apa? Sahur bersama dan sholat subuh bersama dan kajian bersama UAS. Dah, dua hari dari telepon langsung, Pak, batal. Oke, ya sudah, nggak apa-apa. Pindah masjid dong. Dekat situ juga, nggak boleh disebutin masjidnya. Ibu-ibu jangan kepo ya. Masjid apa, Ustaz? Sebutin, Ustaz. Spill. Jangan, nggak boleh. Itu kan aib orang. Udah nggak apa-apa. Cukup saya yang tahu. Ya, kalau saya sakit, sedih, cukup saya yang tahu. Umat nggak boleh tahu. Cuma ini tanda-tanda aja betapa mengerikannya umat Islam hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah, apa kabar, Ustaz? Baik, sehat, baik. Orang hubungan baik pada DKM kok. Orang saya rutin ngisi di situ. Ustaz, ada apa, Ustaz? Ini saya dapat jadwal Ustaz Abdul Somad. Kayaknya kita mau ngundang sahur bersama, tapi mungkin pesertanya ribuan karena Ustaz Abdul Somad datang nggak mungkin 100-200. Gimana, aman nggak tempat? Aman, Ustaz. Pokoknya aneh yang ngurusin semuanya. Udah nggak usah pakai surat deh gayanya. Sudah? Nggak usah pakai surat? Iya. 3 hari dari telepon ditutup keluar surat, Pak. Batal. Fitnah, jahatnya mulut nih. UAS salah apa, Bu? Ibu coba dengerin tausiahnya UAS. Lucu. UAS itu buat kita ngakak dan punya ilmu yang sangat luar biasa. Apa salahnya Ustaz Abdul Somad? Coba. Itulah jahatnya mulut. Makanya mulut ini banyak dosa. Maka dikasih Ramadan, dihapus dosa mulut. Tangan. Aduh, nih tangan jahatnya. Tangan ngapain? Megang yang bukan milik kita. Ambil yang bukan harta kita. Meluk-meluk yang bukan halal kita, bukan mahram kita. Ini tangan, dosanya. Allahu Akbar. Ini nanti ngomong dia, Bu. Di Quran surat Yasin dikatakan apa? Ditutup kunci mulut kalian, tangan dan kaki kalian bicara tentang apa yang kalian pernah lakukan. Jadi tangan banyak dosa. Kaki, Bu. Ya Allah, kaki disuruh belanja, Ibu. Cepat banget. Janji jam 3, jam 2 udah di pasar. Coba dia suruh, ayo kita malam ini Qiyamul Lail. Beratnya kaki. Hujan, Ustaz. Ya Allah, Bu, cuma hujan gerimis. Malam ke-29 loh ini. Misal. Waduh, Ustaz, nggak apa-apa lah. Itikafnya di rumah aja. Itikaf kok di rumah? Itu namanya tidur, bukan itikaf. Berat kaki, Pak. Saya punya jamaah. Dia bisa ngangkat barbel. Dia juara dunia.
namanya Arnold Schwarzenegger Championship. Jadi piala dari Arnold Schwarzenegger. Dia bisa ngangkat berat ya 370 kilo, bayangin. Berapa sapi dia itu bisa angkat Pak, badannya ototnya luar biasa. Kakinya itu bisa dorong, beratnya 270 kilo, dia kakinya bisa dorong 270 kilo. Rumahnya 50 meter depan masjid, nggak pernah ke masjid Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istrinya bilang, ayah, kaki ayah itu udah pernah ke Amerika loh. Kaki ayah itu pernah turnamen ke Amerika, ke Rusia, ke Jerman, ke Perancis. Ayah, itu Allah manggil di masjid. Bentar lagi deh, gampang. Berat Pak ini kaki, ini dosanya. Ya Allah, kaki. Ini dosanya malas ke masjid, malas sholat, malas ibadah. Dosa kaki. Jadi ujung rambut sampai ujung kaki kita dosa semua. Makanya dikasih Ramadan. Untuk apa? Hapus dosanya. Supaya apa Pak? Supaya nanti pulang menghadap Allah bersih, nggak ada dosa, nggak ada noda. Mau Bapak Ibu? Iyalah. Ya, saya senang banget Pak. Ya tadi kalau cerita ibu wafat tuh, masya Allah, saya mandikan ibu saya kafani. Ibu saya tuh stroke sebelah kiri. Biasanya tangan kirinya itu susah untuk diangkat. Ini lembut sekali dan wajah ibu saya masya Allah tersenyum. Padahal 10 hari itu di ventilator, wajahnya senyum. Masya Allah, ya senang banget Pak. Kenapa senang? Ya karena ternyata di akhir hidupnya ibu saya merasakan yang namanya apa? Nikmatnya sakratul maut. Nggak ada sampai tarik nafas, nggak ada, tidur aja gitu. Sudah, Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, maka dosa-dosa kita dibersihkan dengan Ramadan. Yang kedua, kenapa Ramadan diberi kepada kita? Karena umat Nabi pendek-pendek Pak umurnya. Apa kata Nabi? Rata-rata umatku itu 60-70 tahun saja. Hanya sedikit, tuh kan? Hanya sedikit dari mereka yang melebihinya. Cuma sedikit Pak. Sisanya 60-70. Ustadz Hari Mukti katanya pernah di sini ya. Wafatnya berapa? 62 tahun. Ustadz Arifin Ilham 49 tahun. UJ teman saya 44 tahun. Habib Hasan As-Segaf yang barusan wafat 47 tahun. Habib Munzir Al-Musawa 43 tahun. Syekh Ali Jaber 43 tahun. Mudah-mudah semua Pak. Jarang, makanya beruntung nih ayahanda yang hadir di sini. Ini udah di atas, banyak yang di atas 70 nih. Allah sayang banget. Kenapa? Umurnya panjang. Kenapa? Rata-rata umat Nabi itu 60-70 tahun udah selesai Pak. Ya, Ustadz Tengku Zulkarnain masih ingat? Iya, meninggalnya malam 29 Ramadan. WA-nya masih ada. Karena beliau satu kampung sama saya, sama-sama dari Medan. Saya WA, ayahanda jangan lupa ya nanti lebaran main ke pesantren. Iya Nanda insya Allah. Malam 29-nya wafat Pak. Malam 29 saat Lailatul Qadar beliau menghadap Robnya. Usia berapa? 61 tahun. Masih muda. 61 tahun. Jadi umat Nabi pendek, nangis para sahabat, nangis mereka. Ya Rasul, enak ya Nabi Nuh, enak ya Nabi Nuh, Nabi Hud, Ibrahim, umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh itu Pak, 950 tahun, bisa kebayang? Itu berapa kali pilpres? Capek itu Pak. Ya, kita baru pilpres aja udah berantem, 01 ya, 02 ya, 03, left group. Pisah masjid, kenapa? Awas 01 di situ. Bayangkan 950 tahun umur umat Nabi Nuh. Panjang-panjang Pak, ada yang 400 tahun. Bisa kebayang Pak, manusia 400 tahun itu gimana? Ada yang 500 tahun. Makanya para sahabat iri, ya Rasul, enak ya Nabi Nuh itu, umatnya panjang-panjang. Semua 400 tahun taat dalam ibadah. Ya Allah. Kami, umatmu, 60-70 tahun. Langsung datang Pak ayat Pak. Apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Masya Allah. Baru tersenyum para sahabat Pak. Kenapa? Oh, kalau dapat satu malam, kami dicatat seperti ibadah 83 tahun. Wah, senang para sahabat. Makanya mereka semangat. Kenapa? Kalau mereka dapat 10 tahun, Lailatul Qadar setiap tahun, berarti 83 dikali 10, berapa umurnya?
Wow, 830 tahun, bayangin Pak, panjang. Baru mereka, alhamdulillah, betapa adilnya Islam. Makanya dikasih Lailatul Qadar, dikasih Lailatul Qadar malah nggak diambil. Sibuk dengan kesibukan dunia. Apa enggak? Aduh ya Allah, apa ya? Kalau saya bilang tuh orang yang nggak mau iktikaf, itu orang udah nggak butuh Allah, Pak. Dia udah nggak butuh Allah lagi. Sombongnya luar biasa. Sibuk ngejar dunia yang nggak pernah dia dapatkan. Dapat cuma sereceh, dua receh. Yang nggak pernah dia dapatkan. Sementara ajalnya sudah di depan matanya. Ajalnya sudah di depan matanya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah yang kedua. Kenapa Ramadan diberikan kepada kita? Umur kita pendek, perjalanan kita panjang. Pak, Yaumil Mahsyar itu 50.000 tahun. Bayangin panjangnya. Apalagi alam kubur. Nunggu di alam kubur. Berapa lama di alam kubur? Sampai kiamat tiba. Bayangkan, umur cuma 60, tapi perjalanan panjang. Ya Allah, Pak, 60 tahun itu nggak lama loh, Pak. Ibu nggak percaya? Kita hitung ya. 60 tahun, yang orang 60 tahun meninggal, itu nggak lama. Yuk kita hitung yuk. Sehari ada berapa jam? 24 jam. Kita pakai tidur berapa jam? 8 jam. Benar 8 jam. Itu baru tidur yang di kasur ya. Belum yang di taklim. Belum yang di jalan. Belum yang di mobil. Oke lah, ambil 8 jam. Berarti kalau 24 jam bagi 4, seperberapa? Bagi 8 seberapa? Sepertiga. Berarti kalau 60 tahun umur, kalau 60 nih, berarti sepertiganya berapa? 20 tahun. Kebuang, kepake untuk tidur. Bayangin. Panjangnya tidur kita, Pak. 20 tahun. Nggak sadar kan? Kebuang aja waktu. Oke, sisa berapa? 40 tahun. Oke, balik umur berapa? Kan balik nggak pernah dipakai, kan? Nggak ada dosa, nggak ada pahala. Oke lah, rata-rata taruh 17. Oke, bawa, buang baliknya. Sisa 23. Oke, macet-macetan. Dari komplek perumahan kita ini, dari Pamulang ke Bekasi kerja, ke Sudirman kerja, berapa jam PP? Mantap, 4 jam. Kerjanya berapa jam? 8 jam. Oke, ambil aja lah 8 jam. Buang lagi 20 tahun. Tinggal 3 tahun. Main HP berapa jam? Main handphone berapa jam? Nonton berapa jam? Ya Allah Ustadz, minus. Memang minus, Pak. Memang minus. Jadi itu kalau 60, Ustaz. Kalau cuma 40, saya deg-degan, Ustaz. Kenapa? Sahabat-sahabat saya, Ustaz-Ustaz 40-an rata-rata. Kang Rasid yang sering di TV One sama saya, 45 umur, meninggal. Ya, ini barusan kan Ustaz Sahroni Mardani LC, mungkin pernah dengar juga, sering ngisi di BSD dan sekitarnya. Mungkin juga di sini pernah ya, wafat juga. Usia berapa? 46 tahun. Muda-muda. Muda-muda. Kalau kata teman saya, Pak, makanya lu jangan terlalu baik. Orang baik cepat wafatnya. Kenapa? Karena Allah terlalu sayang sama dia. Suruh pulang. Dunia terlalu kotor. Maka jamaah yang dirahmati Allah, bekal kita kurang, Pak. Sholat kita berapa sih sholat kita? Bayangin, Bu, ini ada keropak nanti beredar. Ibu sedekah sekarang, itu pahalanya sama dengan sedekah wajib. Pahala wajib. Masya Allah. Nanti 1 Syawal, ibu sedekah, ya pahala sunnah, balik lagi dia normal. Nanti kita sholat maghrib. Hukumnya apa maghrib? Wajib. Kerjakan amal wajib, Ustaz. Itu berapa dicatatnya? 70 kali maghrib. Padahal antum ngerjainnya cuma 1 maghrib. Loh kok bisa? Ramadan. Dan hanya Ramadan, Pak. Bapak nanti Syawal 70 maghrib. Gimana bayangin 70 maghrib? Capek, Pak. Ini enggak, 1 kali aja. Nih saya berdakwah. Hukumnya apa berdakwah? Wajib. Saya ngisi tadi pagi, Pak. Dari tadi malam, jam 12 malam saya belum tidur. Jam 12 malam tidur sebentar, lanjut lagi. Kenapa? Sekali saya ngisi kajian, itu catatan Allah, Pak. Kamu 70 kali ngisi kajian. Padahal sekali. 2 kali, berarti apa? 140 kamu ngisi kajian. Bagaimana kalau saya ngisi sehari 10 kali? Berapa pahalanya? Kalau ikhlas dan benar. Masya Allah.
Maka Ramadan ini bertabur pahala. Ibu, coba Bu, saya ingin tanya ibu-ibu yang suka belanja, mana yang ibu pilih? Beli satu dapat satu atau beli satu dapat 1000? Jawab lagi Bu yang jujur. Beli satu dapat satu atau beli satu dapat 1000? Beli satu dapat 1000. Kenapa? Ibu bisa jual lagi. Ya, beli satu dapat 1000. Kapan beli satu dapat 1000? Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Satu kali ibu sedekah nanti malam. Ustadz, Ketua DKM izin, berapa total malam ini yang itikaf? Kata ibu itu. Malam ini insya Allah yang daftar sudah ada 70 orang. 70 nasi kotak saya kasih malam ini Pak Ustadz. Tahu pahalanya Bu? Tahu pahalanya? Pahalanya ibu sedekah itu seperti sedekah 1000 bulan. Gak berhenti sedekah, terus. Makanya nggak usah heran, ya. Tadi kalau umroh Ramadan, Ustaz, kalau boleh ambil umroh 10 hari terakhir. Kaget itu Pak. Itu makanan ngejar orang, bukan orang ngejar makanan. Kenapa? Seluruh dermawan, raja-raja Saudi, orang-orang kaya di Saudi, semua menghabiskan uangnya beli makanan, habiskan. Kurma Pak, ya Allah, kurma segede-gede gini yang mahal-mahal. Di sana dikasih-kasih di pinggir jalan tuh Pak. Kenapa? Orang dermawan. Kenapa dermawan? Ya bayangin Bu, ibu satu kali kasih kurma, itu seperti ngasih kurma 1000 bulan gak berhenti. Gimana itu? Makanya gak usah heran orang berebut-rebut. Ya, tadi saya udah izin, Ustaz, ini spesial buat hari ini berbuka. Ya, saya ingin kasih kabar gembira. Makanya saya tadi gak ngeliat poster. Saya tanya tadi dengan Pak Ketua DKM, Pak, ini maksudnya buka puasa dengan orang berjasa gimana? Iya Ustadz, yang berjasa di sekitar sini. Izin Pak DKM, tadi tanya ada berapa orang? Ada sekitar 100 sekian. Izin Ustadz, kami ingin ikut membersamai. Insya Allah Cinta Quran akan memberikan insya Allah santunan zakat, dana zakat kepada yang ditunjuk. Jadi kalau ada 150, kami kasih 150. Kalau ada 200, kami kasih 200 Ustadz. Bismillah, mudah-mudahan Allah ridho, amin. Kami baru tahu, mohon maaf. Kami nggak mau ketinggalan gitu. Ketika dengar, oh ada bagi, iya. Oh sembako, sama apa Ustaz? Ada sama uang sedikit Ustaz. Kami tambahkan Ustaz. Kami tambahkan. Ya, tolong ya kan, nanti diurus Cinta Quran langsung diserahkan. Mungkin sisa usulannya nanti, sisa dananya insya Allah dikirimkan ke DKM untuk mereka para yang berjasa. Tapi yang berjasa itu siapa saja? Yang bersihin masjid gitu ya tadi ya. Orang-orang sekitar masjid, orang-orang yang membantu masjid, orang-orang yang pokoknya yang berjasa. Insya Allah kami ingin bantu. Kenapa? Mudah-mudahan malam ini Lailatul Qadar. Amin. Bayangin Bu, berapa? Ya, makanya habis sudah. Makanya apa dikatakan? Nabi itu kalau 10 malam terakhir, kalau Ramadan sedekahnya seperti angin. Tahu angin Pak? Jadi uang tuh nggak ada yang nempel. Pegang, lepas lagi gitu. Kita menahan baju baru, alhamdulillah gitu kan, dipakai di hari raya, tak ada pun, tak apa-apa. Tapi kenapa masih belanja? Lapar mata. Nggak apa-apa, nggak ada baju. Ini baju saya nih. Saya pakai baju ini lebaran, datang ke rumah antum tahun ini. Tahun depan saya datang lagi pakai baju ini. Apa iya antum bilang gini, Ustaz, kayaknya baju tahun lalu deh. Nggak ada kerjaan antum ngapalin baju saya. Ya nggak mungkin lah. Iya kan? Kenapa sih? Nggak apa-apa, nggak ada baju juga. Yang bahaya lebaran nggak pakai baju. Itu bahaya. Tapi kalau baju lama ya nggak apa-apa. Jangan maksa Bapak Ibu yang disayang Allah. Jadi Ramadan diberikan kepada kita apa? 1 bulan pengampunan dosa. Banyak-banyak doa seperti yang beliau tadi guru kita contohkan. Allahumma innaka afuun karim. Ya Allah, Engkau ini adalah Zat yang maha pengampun. Ampuni kami ya Allah. Minta ampun Bu. Jangan sombong. Nanti kalau sombong jadi iblis. Saya dari api, dia dari tanah. Masa gue minta ampun sama dia, minta maaf sama dia? Masya Allah. Minta ampun sama Allah, nangis nanti malam. Sesegukan, ya Allah, maafkan hambamu ini, ya Allah, ya Rabbi. Engkau berikan mata, tapi tidak bisa baca Quran, tidak hafal Quran. Engkau berikan mulut, mulutnya dipakai dusta, dipakai bohong. Engkau beri tangan, tangannya dipakai maksiat. Engkau beri kaki, kakinya dipakai untuk jalan-jalan maksiat. Ini malam bisa nangis sendiri Bu. Ambil waktu nanti, ambil di sudut masjid sendiri aja, nggak boleh diganggu.
Handphone matiin dulu. Duduk baca Quran. Me time. Allah rindu sama antum, Pak. Allah kangen. Udah lama nggak duduk di masjid. Jangan-jangan ini itikaf yang terakhir dalam hidup kita. Tahun depan Ramadan datang, kita sudah pulang, Pak. Sudah disolatkan di sini. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ayo di penghujung ya masa menjelang berbuka ini, saat yang mustajab untuk berdoa, tidak terasa sebentar lagi akan berbuka puasa. Mari sama-sama kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengijabah doa-doa kita, mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, menerima seluruh amal ibadah kita, dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mari sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Hamba-Mu ini banyak dosa ya Allah. Mata, tangan, kaki, mulut, hati, pikiran kami penuh dengan noda ya Allah. Kami ini sudah berlumur noda dan dosa ya Allah. Andai Engkau tidak ampuni kami, kemana lagi kami mohon ampunan ya Allah. Ampuni dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Terkhusus ayah ibu kami yang sudah wafat. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman dari taman-taman surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabb, seperti ini Engkau kumpulkan kami di dunia, kumpulkan kami bertetangga di surga-Mu ya Allah. Bahagia selama-lamanya ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, semua yang hadir hari ini ya Allah, bukakan pintu-pintu rizki untuknya ya Allah, seluas-luasnya ya Allah. Ya Rabb, semua yang hadir hari ini jangan Engkau wafatkan kecuali mereka pernah haji dan umrah ya Allah. Ya Rabb, semua yang hadir pada sore hari ini berikan mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat saat sujud, wafat saat sholat tahajud, wafat saat baca Quran, wafat saat khataman Quran, jangan wafat saat maksiat ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya baru pulang umroh. Ini ada air zam-zam yang sudah saya bacakan doa dan zikir. Mungkin ini bisa jadi wasilah kesembuhan dan keberkahan ya. Karena ini air zam-zam asli, betul-betul asli saya yang bawa, sehingga ini adalah air surga yang diturunkan ke bumi. Insya Allah diminumkan untuk anak istri. Silahkan nanti bisa didapatkan di luar. Ini ada resep ya, racikan dari ibu saya almarhumah. Ini air daun bidara. Ya, daun bidara itu ditakuti bangsa jin dan sudah diruqyah. Jadi nanti tinggal disemprot-semprot. Kalau sering mimpi buruk ya, kalau suami marah-marah nggak jelas Bu, semprot aja Bu. Siapa tahu harimaunya keluar ya Bu ya. Ya, insya Allah ya. Nah ini jadi kalau sholat nggak tenang, nggak khusyuk, sering mimpi buruk, wah daun bidara paling ditakuti bangsa jin. Ya, silakan ya. Nanti bisa didapatkan di luar. Ya, enaknya ditaruh di kulkas Bu. Saya suka pakai ini, dingin, enak. Ya, masya Allah. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin box sedekah, ini ada amazing box gratis, boleh diambil. Nanti setiap subuh jangan lupa sedekah subuh, biar didoain oleh malaikat setiap subuh. Ya, masya Allah. Kalau sudah penuh, gimana Ustadz? Ada nomor WA-nya nih. Nanti tim Cinta Quran akan buka boxnya, uangnya disumbangkan untuk menghantar hidayah. Baik, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ini ada brosur yang lain, banyak program-program Cinta Quran. Nanti bisa didapatkan di counter di bawah. Karena waktunya mepet sekali dengan berbuka, kita akhiri dengan istighfar, hamdalah dan doa akhir majlis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.